Tolong doakan ya teman-teman, ini keadaan banjir sudah semakin parah, sudah mau mendekati atap rumah dan semua masyarakat berdiam di atas atapnya masing-masing, atap rumahnya masing-masing. Kita butuh doanya teman-teman, semoga hujannya cepat berhenti dan semua tidak ada bencana lagi. Ini si Buni-Buni ada kantor lurah, kami udah tenggelam loh. Dari tadi pagi dihubungi Basarnas gak ada yang datang. Nari-nari lah Pak Atap. Demi piknik lah nah. Halo teman-teman, ini berita pagi ini. Tengok ya, woy, tengok lihat teman-teman. Ini jalan raya sudah seperti sungai guys. Ini jalan raya ya, inilah jalan raya Medan Binjai, Kampung Lalang. Simpang Kampung Lalang yang mau ke arah Payageli guys. Ini dia ya ini. Ini dia, datang airnya dari Sungai Payageli menuju jalan stasiun. Ini ya. Menuju jalan stasiun, deras sekali. Tidak ada mobil satu biji pun yang berjalan ya, tidak ada. Tidak ada, kendaraan tidak ada yang berjalan. Tenggelam guys. Banjir. Ini ya jam setengah 3 pagi dekat Gatot Subroto, Jalan Nyebung 2. Udah kayak lautan loh, jam setengah 3 pagi makin naik dia. Inilah situasi sekarang ya, makin naik, makin kayak udah lautan. Tuhan, gua haruna masa. Pak, ayo Pak. Aduh, tadi pagi masih setengah ini. Udah kena lagi apa ya? Udah mau apa? Aduh. Aduh. Situasi terkini di flyover Amplas. Deras sekali air, tak bisa didatangi lagi dah dalam. Ampun, habis semuanya, hanyut. Tengok Pak. Dekat kali bah ini. Ternyata. Siapa lah abang ini? Di tengah-tengahnya banjir. Dekat. Iya, Banjir. Besar terjadi di wilayah Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Ketinggian banjir mencapai atap rumah warga di Gang Pelita 2. Berdasarkan pantauan di lokasi, rumah yang berada lebih rendah dari jalan utama itu sudah terendam banjir. Ada ribuan rumah warga yang berada di daerah ini. Seorang warga bernama Aidil mengatakan banjir terjadi sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat tadi. Hujan,
yang menyebabkan sungai meluap, diduga menjadi penyebab utama banjir di wilayah ini. Tadi air sudah mulai naik jam 2 waktu Indonesia Barat. Jam 4 air sudah tinggi, tutur Aidil di lokasi. Warga lainnya, Syamsuri, mengaku belum sempat menyelamatkan seluruh barang dari rumahnya. Dia mengaku pasrah jika barang-barang yang di rumahnya rusak karena banjir ini. Ada yang belum dinaikkan, tapi mau gimana lagi, jelasnya. Banjir hampir menenggelamkan rumah warga di belakang Mako Polsek Medan Sunggal di Jalan Abadi, lingkungan 4, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Salah satu warga, Andi, mengatakan ada ratusan rumah yang tenggelam dalam banjir bandang di Sunggal ini. Meski belum diketahui pasti jumlahnya, ada ratusan rumah yang udah tenggelam, kata Andi. Banyak mobil dan barang elektronik warga yang tidak bisa diselamatkan akibat banjir bandang ini karena debit air yang tinggi. Barang tersebut antara lain kulkas, mesin cuci, dan kipas angin. Di tempat lain, puluhan rumah di pinggiran Sungai Babura, Medan terendam banjir pagi ini. Berdasarkan pantauan, ketinggian banjir di pemukiman pinggir Sungai Babura, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru mencapai 1 meter. Sejumlah warga mulai mengungsikan barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi, bahkan sampai loteng rumah. Salah satu warga, Delvi, memindahkan barang berharganya ke lantai 2 rumahnya karena banjir sudah menggenangi area rumahnya. Kan hujan terus dari tengah malam sampai sekarang pun gak berhenti. Mana bisa tidur kami, rupanya pas mau subuh udah mulai naik air ke rumah, ungkap Delvi. Sementara itu, banjir terjadi di wilayah Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Di Gang Pelita 2, ketinggian banjir mencapai atap rumah warga. Pantauan di lokasi, rumah yang berada lebih rendah dari jalan utama itu sudah terendam banjir. Terdapat ribuan rumah warga yang berada di daerah ini. Pemerintah kota, Pemko, Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Riko Triputra Bayuwas dinilai gagal dalam membangun sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang semestinya melindungi warga. Ini bukan bencana biasa, ini bukti bahwa kesiapsiagaan Pemko Medan lemah dan tidak terstruktur. 13 nyawa hilang itu peringatan keras bagi Wali Kota Medan Riko Was, kata Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Kasman Marasakti Lubis kepada wartawan di Medan, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. Politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, ini menyoroti bagaimana banjir melumpuhkan sejumlah kecamatan, meninggalkan lumpur setebal puluhan sentimeter di Medan Johor dan Medan Helvetia. Sementara wilayah Medan Utara masih tergenang setinggi lutut orang dewasa hingga hari ini. Setelah bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Medan, berbagai penyakit mulai bermunculan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan warga adalah penyakit gatal-gatal pada kulit, terutama di bagian kaki dan badan. Menyikapi kondisi tersebut, anggota DPRD Kota Medan, Dameduma Sari Hutagalung, foto, meminta pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat terdampak. Warga yang berobat, baik ke klinik, puskesmas maupun rumah sakit, harus dilayani dengan baik sampai benar-benar sembuh, tegas Dameduma kepada ayomedan.com, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. Politikus fraksi Gerindra yang duduk di Komisi 4 ini berharap Dinas Kesehatan proaktif melakukan pemantauan dan penanganan di wilayah terdampak banjir guna mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas.